Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Akhir zaman menjadi satu hal yang pasti terjadi dan patut diimani oleh umat muslim, termasuk tanda dan apa yang akan terjadi dalam proses menuju penghujung waktu dunia itu. Namun hal yang paling mengerikan mendekati akhir zaman adalah fitnah Dajjal. Makhluk yang akan menyebabkan kehancuran itu akan mendatangi semua manusia kecuali dua kota yang tidak bisa ia masuki, yaitu Madinah dan Mekah. Artinya, semua penjuru negeri ini akan didatangi Dajjal untuk mengajak semua manusia menjadi pengikutnya. Namun tahukah Anda, ada dua orang lelaki yang sangat disukai Dajjal. Siapakah dia? Diriwayatkan oleh An-Nawas Ibnu Sam'an. Dia yang hidup dan melihatnya, Dajjal, harus membacakan di depannya ayat-ayat pembukaan surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Barang siapa memasuki nerakanya Dajjal, mintalah pertolongan Allah dan bacakan ayat pembukaan surat Al-Kahfi. Dan hal ini akan mendinginkan dan mendamaikannya, seperti api menjadi dingin terhadap Ibrahim. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Tanda-tanda dan rahasia hari akhir. Satu alasan mengapa Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang beriman membaca surat Al-Kahfi saat Dajjal mencoba membujuk rayu adalah karena surat ini berisi isyarat penting mengenai hari akhir. Seperti berbagai hal yang dibutuhkan untuk bertahan dan memerangi Dajjal, dan gerakan-gerakan anti-agama yang menimbulkan berbagai kejahatan atas kemanusiaan yang ingin disebarkan oleh Dajjal ke seluruh dunia. Surat Al-Kahfi ini juga berisi berbagai pelajaran bagi kaum muslimin. Anjuran Rasulullah SAW untuk menghafalkan dan membaca surat ini dengan penuh perhatian adalah suatu isyarat kuat tentang hal ini. Seperti kita akan lihat di seluruh bab ini, pengalaman Ashabul Kahfi yang tinggal di sebuah masyarakat yang kafir. Pelajaran bahwa Musa alaihi salam belajar dari Khidir, dan pemerintahan di atas dunia yang didirikan oleh Zulkarnain alaihi salam agar dapat menyebarkan nilai-nilai Islam adalah perkara-perkara yang perlu direnungkan oleh orang-orang beriman. Lalu, orang seperti apa yang sangat disukai oleh Dajjal? Dan tanpa disadari, ia sudah ditandai oleh Dajjal di hatinya. Satu, orang yang apabila kumandang azan terdengar, ia mengacuhkannya. Dua, orang yang apabila dinasehati atau diberitahukan mengenai rencana-rencana Dajjal di dunia sebelum ia datang, dia tak peduli. Dajjal tidak langsung tiba-tiba datang. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mempersiapkan semuanya dengan bantuan para pengikutnya atau Freemasonry, Illuminati, agar semakin banyak manusia yang akan menjadi pengikutnya. Dan jika seseorang sudah tahu mengenai rencana Dajjal ini, Dajjal sudah melihatnya dan menandai hatinya. Ini sesuai dengan doa Dajjal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan dikabulkan. Ya Rob,
berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit yang ada di dunia, menyuburkan tanaman, dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak. Yang sesungguhnya surgaku adalah nerakamu, dan nerakaku adalah surgamu ya Rob, agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak. Dajjal adalah fitnah terbesar akhir zaman. Karena itu ketika Dajjal muncul, nasib manusia akan memilukan, khususnya kaum muslim. Kehadiran Dajjal sangat dikhawatirkan. Kita bisa lihat saat ini, umat Islam sudah terpecah belah ke beberapa golongan, dan masing-masing golongan menganggap bahwa golongan mereka lah yang paling benar. Sampai-sampai saat ini banyak sekali peperangan antar umat Islam. Mungkin mereka sudah melupakan sabda Rasulullah SAW bahwa Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya adalah saudara, dan setiap Muslim atas Muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Bahkan Allah sendiri telah mengingatkan kita bahwa kita orang-orang yang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Sesungguhnya misi Dajjal adalah untuk menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa segala yang diberitakan oleh Rasulullah SAW sepanjang riwayatnya sahih merupakan berita wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang terkait dengan Dajjal, seperti sifat-sifatnya, kejadian-kejadian luar biasa yang diperbuatnya, masa tinggalnya di atas dunia, para pengikutnya, tempat turunnya, siapa yang akan membunuhnya, dan sebagainya. Bagi orang yang beriman bukanlah sebuah khurafat dan tahayul. Ketika datang, Dajjal akan membawa fitnah yang akan menyesatkan umat manusia. Disitulah umat manusia akan diuji kadar keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.